apa yang meyakinkan saya dan masyarakat bahwa dokter ini orang yang pas menduduki jabatan kepala dinas ini. Monggo, Dok. Terima kasih Pak Bupati. Kaitannya dengan dinas kesehatan untuk program kedepannya, kita masih dihadapkan yang pertama adalah sumber daya manusia yang unggul, itu yang adalah menjadi tujuan utama nasional. Oleh karena itu kita perlu di Dinas Kesehatan perlu mendukung ini dan untuk mewujudkan SDM yang unggul ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa di dalam peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Kesehatan, di situ sudah diamanatkan yaitu standar pelayanan minimal. Jadi standar pelayanan minimal itu adalah memberikan pelayanan bahwa kalau di dinas kesehatan ini adalah merupakan dinas urusan wajib yang dasar, maka SPM ini adalah menjadi kewajiban. Nah, di dalam SPM tersebut itu terdiri dari pelayanan yang mengikuti siklus hidup. Jadi yang pertama adalah ibu hamil, kemudian yang kedua adalah ibu bersalin, kemudian yang ketiga adalah pelayanan bayi baru lahir, kemudian anak balita, anak usia sekolah, kemudian reproduktif, usila, kemudian juga ada penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat, yaitu apa? Diabetes, kemudian hipertensi, kemudian ada gangguan jiwa, TBC, dan HIV. Nah, penyakit yang itu adalah penyumbang dari kematian yang paling besar. Waktu saya di rumah sakit itu yang DB paling tidak termasuk DB. DB tidak, Pak. Jadi sekarang kalau kita ke fasilitas kesehatan, di situ yang memenuhi itu adalah hipertensi, kemudian diabetes. Akibatnya hipertensi dan diabetes apa? Itu stroke. Stroke juga banyak. Nah, ini nanti akan dan itu cenderung sebenarnya karena pola hidup. Pola hidup, ya. Nah, kemudian kita harus memastikan bahwa SPM ini harus diberikan kepada seluruh masyarakat. Jadi mulai ibu hamilnya harus diopeni, tidak boleh ada ibu hamil yang tidak dilayani. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa ibu hamil ini dipastikan dilayani? Kita harus yang pertama data. Data kita sudah punya dari di Dukcapil, Pak Bupati. Jadi itu nanti kita integrasikan. Jadi datanya itu real. Jadi tidak berdasarkan asumsi atau survei, sehingga di situ nanti diyakinkan bahwa seluruh masyarakat itu terlayani oleh SPM ini. Oke, nah stop. Gini. Jadi Pak Dokter ingin memastikan bahwa sumber daya manusia kita ini kompatibel dengan pelayanan standar pelayanan minimum. Karena sekali lagi kesehatan ini hak segala warga masyarakat yang ada di Kabupaten Trenggalek, dan ini merupakan pelayanan dasar. Kemudian semua rentang kehidupan kita harus kita layani, mulai dari saat hamil, dalam kandungan sampai usia lanjut, bahkan mereka yang punya riwayat penyakit yang yang sampai kronis bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau saya baca dari semuanya adalah ini semua berkaitan dengan bagaimana mengedukasi, jangan sampai mereka jatuh sakit, merubah pola hidup. Nah, sehingga penekanannya saya ingin mendengar bahwa berarti standar pelayanan minimum ini tidak hanya berbicara ketika mereka datang ke puskesmas atau ke rumah sakit ketika mereka sedang sakit, tetapi pelayanan minimal kita itu, standar pelayanan kita adalah bagaimana jangan sampai warga kita ada yang sakit, kan begitu Dok arahnya. Nah, sehingga apa langkah inovasi promotif preventif yang nanti ingin Pak Dokter tekankan ketika Pak Dokter jadi kepala dinas itu? Betul Pak Bupati. Jadi
promotif preventif ini adalah menjadi prioritas. Kita contohkan misalnya ibu hamil, dia belum sakit, artinya belum sampai menjadi eklamsi, belum sampai adanya perdarahan. Ini sudah kita layani, diperiksa misalnya 4 kali, kemudian setelah lahir itu nanti harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, itu tujuannya adalah semuanya itu adalah nanti promotif dan preventif. Karena kalau tidak seperti itu, nanti akan jatuh kepada misalnya perdarahan, akhirnya memerlukan sumber daya yang lebih besar lagi. Nah, upayanya adalah kita sudah ada program nasional, itu program Indonesia Sehat berbasis keluarga dengan pendekatan keluarga. Nah, dengan pendekatan keluarga ini artinya bahwa di dalam keluarga itu juga ada lansianya, juga ada ibu hamilnya, juga ada, artinya di dalam keluarga itu sebetulnya kan siklus hidup, pelayanan terhadap siklus hidup itu semuanya ada. Mulai dari bayi kalau dia punya anak balita, sampai remaja, sampai usila. Artinya pelayanan kita itu mendekatkan kepada keluarga. Itu di keluarga itu ada semua pelayanan yang kita layani di kesehatan atau di dinas kesehatan. Nah, upayanya adalah kita memberikan reward kepada yang sehat, Jadi indeks di dalam keluarga itu nanti akan bisa dihitung indeksnya, indeks kesehatan. Jadi katakanlah kalau di Trenggalek kita bisa punya program namanya keluarga Trenggalek sehat atau seperti apa, yang itu nanti satu keluarga yang kemudian mau untuk melakukan proses-proses promotif preventif aktif, itu nanti indeks-indeks kesehatannya dinilai berupa poin menjadi reward, begitu ya kira-kira. Nah, terus rewardnya nanti bisa dirupakan apa? Apakah pelayanan gratis di fasilitas kesehatan atau tambahan gizi atau apa? Jadi sesuai dengan prioritas kita itu adalah promotif preventif, tentunya adalah untuk promotif lagi. Jadi peningkatan gizi. Seperti peningkatan gizi, misalnya untuk olahraga dan seterusnya, itu akan menjadi lingkaran yang lebih sehat lagi, meningkatkan kualitas kesehatan ya. Jadi kemudian jadi sudah terjawab. Saya tadi sebenarnya ingin mempertanyakan bagaimana menginsentif masyarakat agar masyarakat mau untuk hidup sehat. Jadi berbasis keluarga. Karena ada gerakan Indonesia keluarga Indonesia sehat. Kalau di Trenggalek mungkin bisa jadi keluarga Trenggalek sehat gitu ya. Tapi gini Pak Bupati, keluarga kita itu kakaknya sekitar 200 lebih. 200 lebih. Itu 200.000. Iya, 200.000 lebih. Itu kalau kita memang harus kesehatan saja mungkin nggak akan mampu itu. Sudah saya hitung itu per hari itu sekitar 20 sampai 60 kunjungan dalam satu hari, 20 KK. Kalau itu diselesaikan dalam satu tahun untuk kunjungan. Oleh karena itu kita harus ada kemitraan, baik itu dengan kader, mungkin PKK, mungkin dengan KB dan lain sebagainya, sehingga nanti itu semua akan bergerak bersama. Jadi itu semua nanti akan bisa pendekatan keluarganya itu akan lebih komprehensif, akan lebih bisa terjangkau. Tapi kalau hanya ini kalau pendekatan kita yang turun ke rumah-rumah, ke lapangan, bagaimana kalau kemudian dibalik masyarakat yang mendatangi fasilitas penyuluhan kita seperti di puskesmas gitu. Jadi konsep orang jangan datang ke puskesmas kalau pas sakit, tetapi ketika sehat untuk meningkatkan kualitas kesehatannya datang ke puskesmas untuk mendapatkan nilai-nilai kesehatan keluarga biar dia bisa dapat rewardnya tadi. Jadi memang tujuannya adalah seperti itu. Kita promotif itu tujuannya adalah masyarakat belajar dari, oleh, dan untuk masyarakat, bersama masyarakat itu agar mampu menolong dirinya sendiri. Artinya kalau dia itu hamil, bagaimana sih saya menolong kalau saya hamil? Masyarakat tahu, oh saya harus
periksa ke bidan, lalu saya harus ke Polindes, saya harus ke puskesmas dan seterusnya. Kalau saya punya balita, saya harus seperti apa sih? Saya harus imunisasi ke posyandu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah memang tujuan dari promotif itu. Artinya masyarakat mampu untuk menolong dirinya sendiri tentang kesehatannya, sehingga derajat kesehatannya akan lebih meningkat. Okay. Untuk hal-hal yang lain terkait dengan, karena kita nanti akan menghadapi situasi new normal dan protokoler kesehatan kan pasti panduannya dari dinas kesehatan. Okay. Nah, apa yang bisa disupport oleh dinas kesehatan kepada seluruh instansi yang ada di pemerintah kabupaten untuk menghadapi new normal ini, Dok? Iya. Corona ini, karena kan situasinya pasti nggak akan sama, dan pelayanan-pelayanan seperti posyandu, kemudian yang lain-lain yang biasanya mengumpulkan banyak orang ini kan juga harus disesuaikan dengan protokoler new normal ini. Iya. Gimana bayangan Pak Dokter? Jadi itu semua sebetulnya sudah menjadi program kesehatan. Ya, jadi contoh misalnya cuci tangan itu sudah menjadi program SDGs misalnya. Terus kemudian untuk tatanan itu kan ada keluarga, kemudian di atasnya ada tatanan pendidikan, institusi pendidikan, artinya tempat-tempat umum, kemudian ada tatanan pasar, kemudian ada tatanan tempat wisata. Itu semua memang kesehatan harus masuk ke situ. Yang tujuannya kesehatan itu adalah membangun yang berwawasan kesehatan. Jadi wisata itu juga harus sehat. Nah, bagaimana cara sehatnya? Kita sekarang sudah ada edaran dari Menteri Kesehatan, yaitu yang kita panduan bagaimana untuk memandu supaya wisata kita sehat, warung kita sehat. Itu nanti yang kita lakukan, tentunya memberikan edukasi agar nanti masyarakat mampu untuk menolong dirinya sendiri bagaimana menghadapi new normal ini. Kemudian pembangunan kesehatan itu ada di 3 pilar, Pak. Jadi yang pertama adalah promotif preventif, paradigma sehat. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah pembiayaan kesehatan atau JKN. Nah, kemudian yang promotif preventif tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang pelayanan, ya, yang pelayanan ini juga menghadapi new normal. Tentunya kita harus pelayanan di terdepan itu ada sesuai dengan pedoman, ada sekat. Kemudian ada pengunjung tidak boleh berkumpul banyak. Nah, itu yang kaitannya dengan new normal. Kemudian yang perlu lagi, kita harus pelayanan kesehatan itu adalah continuum of care. Jadi nggak bisa misalnya puskesmas sendiri, rumah sakit sendiri, rumah sakit tingkat lanjutannya lagi sendiri. Itu nggak bisa. Jadi kita harus continuum. Jadi mulai dari tingkat desa, Konkesdes, kemudian puskesmas sampai ke rumah sakit. Contoh misalnya kita ingin menurunkan angka kematian bayi dan ibu. Nah, ini yang harus kita konekkan, ya. Memang ini perlu komitmen dan perlu pemenuhan sumber daya agar apa? Karena emergensi itu nggak bisa diprediksi. Kita harus siap siaga 24 jam. Nah, kita sudah ada PONET, puskesmas PONET, artinya untuk emergensi yang dasar. Kemudian ada PONEK kalau di rumah sakit. Ini komunikasi ini harus jalan terus, karena kalau enggak, continuum of care ini pasti nanti akan terputus. Kalau terputus itu bahaya. Nah, oleh karena itu kerjasama ini yang harus kita terus kita ikatkan, kita support terus agar yang di bawah ini nanti akan merasa aman kalau menolong, yakin. Karena saya nanti kalau misalnya ada permasalahan ini sudah langsung semuanya sudah on, sudah siap semua. Nah, ini yang memang perlu kita tingkatkan, dan komunikasi, mungkin sumber daya juga harus
dihitung di situ. Kalau yang mengerjakan 24 jam sumber dayanya nggak ada, itu ya lebih baik ditutup yang dialihkan kepada fokuskan, sehingga itu nanti akan memang betul-betul akan bagus dan efektif. Terima kasih Dok, dan semua percakapan kita ini kita rekam dan nanti kita publikasikan dan otomatis menjadi kontrak kinerja kita. Jadi apa yang sudah disampaikan dokter, kalau nanti dokter duduk kemudian tidak menjalankan sesuai dengan apa yang dibicarakan, maka kita berhak untuk melakukan evaluasi, gitu ya Dok ya. Mereka itu maksudnya saya, kemudian masyarakat dan kita semua yang mengharapkan kemajuan Trenggalek ini bisa sama-sama saling mengingatkan untuk evaluasi gitu. Ada kalimat closing statement Dok untuk menutup sesi kita hari ini. Monggo. Terima kasih kepada masyarakat Trenggalek. Saya ingin menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan ini terutama adalah pelayanan dasar atau standar pelayanan minimal kesehatan, ini harus kita wujudkan bersama-sama. Tanpa kita bersama-sama bekerja sama, ini semua tidak akan mungkin bisa terlaksana. Tetapi ini semua bisa terwujud apabila kita bisa bersama-sama untuk tujuan kita bersama adalah membentuk generasi SDM unggul ke depannya, sehingga Indonesia akan lebih baik, khususnya di Trenggalek ini akan lebih baik, itu akan bisa terwujud. Nah, bisa terwujud adalah bisa dimulai dari sekarang ini. Ya, itu tidak muluk-muluk, tetapi ini semua harus kita kerjakan. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok.